يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي حبنا يبقى إذا كنا لأجل الله نمضي للجميل. نسعى بنصح أو دعاء كلما زلت خطانا أو ضللنا ذا السبيل. يا صديقي حبنا يبقى إذا كنا لأجل الله نمضي للجميل. نسعى بنصح أو دعاء كلما زلت خطانا أو ضللنا ذا السبيل. يا صديقي فليكن ميثاقنا علما وزادا بيننا يحيي العليل. أو بقرآن لنحفظ آيه أو بهدي المصطفى نعم الخليل. أو بهدي المصطفى نعم الخليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah majelis taklim rahimahullah rahimahullah. Marilah kita awali majelis taklim pada malam hari ini dengan mengucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan waktu luang sehingga bisa menghadiri majelis rutinan kita dalam satu pekan satu kali. Thalabul ilmi yang mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali apa yang telah kita bahas kemarin dari kitab Shahihul Ibadah. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita selesai membahas al-maqalah ar-rabi'ah, nasihat pada bab 3. Pada nasihat yang keempat, 3 cara agar dicintai. Yang pertama, bagaimana kita seorang hamba mencari cinta Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua cinta malaikat, dan yang ketiga kita semuanya meraih cinta manusia. Yang pertama kemarin sudah kita bahas bersama, man taraka dunya ahabballah. Barang siapa yang mau meninggalkan dunia dengan disebutkan cirinya oleh Syekh Nawawi Al-Albani, ciri-ciri orang yang suka dunia itu tidak banyak makan dan tidak gila pujian, tidak suka pujian dan tidak suka banyak makan. Kemudian yang kedua, wa man taraka al-ruba ahabbal malaikat. Ketika kita seorang hamba ini meninggalkan dosa-dosa, sejatinya akan dicintai oleh malaikat, terutama al-malaikat yang diberikan tugas mencatat dosa. Kemudian yang ketiga, wa man hasana atama, barang siapa yang menuntut
memutus sifat tomak ini, sifat tomak, rakus terhadap apapun, terhadap harta, kedudukan dan lain sebagainya, dia akan dicintai oleh manusia. Karena orang yang tamak ini pasti sangat mengganggu. Ya, orang yang tamak, rakus, ya, sedikit-sedikit pengen, sedikit-sedikit mengharap kepada orang lain, entah itu jabatan, entah itu harta dan lain sebagainya. Orang yang seperti ini jelas sekali akan mengganggu seseorang. Karena di sini disebutkan orang yang memutus sifat tamak terhadap sesama itu akan bisa membersihkan hati teman-teman kita ataupun kerabat kita. Baik, kita lanjutkan pada nasihat yang kelima. Ini pada halaman yang ke-9. Pada halaman yang ke-9, baris yang keempat dari bawah. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-khamisah. Nasihat ataupun maqalah yang kelima. An Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali, semoga Allah meridhoinya, wa karrama wajhahu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajah Sayyidina Ali. Sahabat Ali radhiyallahu anhu ini termasuk salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ya, dari kalangan anak-anak termasuk salah satu sahabat yang awal-awal masuk dalam Islam. Dan bahkan beliau itu menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW ketika dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Suruh menggantikan beliau di tempat tidur beliau. Ketika dibuka selimut yang menutupi, ternyata yang didapati bukan Rasulullah, sahabat Ali. Sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, "Inna min na'imid dunya yakfikal Islam nikmatan." Inna, sesungguhnya, min na'imid dunya, sebagian dari kenikmatan dunia, yakfika al-islamu nikmatan, cukuplah bagimu Islam itu sebagai kenikmatan. Yang pertama ini, inna minan na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Jadi di sini menggunakan awal kalimatnya min. Min ini dalam bahasa Arab ini ada faedahnya litabyin wa litab'id, untuk menjelaskan dan untuk pembagian. Kalau misalkan contoh dari litabyin untuk menjelaskan, misalkan arkanul Islam khamsatun, rukun Islam ada 5. Minha, di antaranya ini adalah litabyin, untuk menjelaskan. Tapi ketika di sini diawali dengan min ini litab'id, untuk pembagian, setengah atau sebagian dari kenikmatan dunia. Yakfikal Islam ini, cukuplah bagimu ketika ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala memeluk agama Islam ini, itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Berikut penjelasan dari Syekh Al-Albani. Fa inna a'dhamani amillahi lil 'abdi, karena sesungguhnya nikmat yang paling agung, yang paling besar, fa inna a'dhamani amillahi lil 'abdi, untuk hambanya, ikhrajuhu lahu, mengeluarkan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba minal adami ilal wujudi, kepada ketidakadaan menjadi ada. Wa ikhrajuhu min dhulumatil kufri ila nuril Islam, dan mengeluarkan
ila nuril Islam. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sendiri pun ya, ketika kita hidup di dunia ini bisa menyaksikan kudrah Allah Subhanahu wa taala yang mana sebelumnya kita tidak ada, kemudian diwujudkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala pun ini termasuk salah satu nikmat yang agung tersebut, atau nikmat yang terbesar tadi. Wa ikhrajuhu min dhulumatil kufri ila nuril Islam. Dan Islam datang pun ini yang mengeluarkan manusia ini dari gelapnya kekufuran ataupun masa jahiliyah ila nuril Islam, kepada cahayanya Islam. Ketika kita belajar sirah Nabi, Islam datang pada zaman jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Dari kata jahil, bodoh ya, jamak kebodohan. Mengeluarkan dari zaman jahiliyah kepada cahayanya Islam ini. Jadi setiap hamba, setiap kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini memeluk agama Islam ini, itu sejatinya sudah cukup nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya jangan-jangan kita sendiri yang masih merasa, oh saya masih Islam tapi kok masih seperti ini saja. Jangan-jangan Islam apa ataupun Islam inilah yang belum kita pahami secara utuh. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi, itu hadis yang kedua. Ini hadisnya sangat panjang sekali, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ketika itu saya ceritakan secara lafziahnya. Ketika itu para sahabat Nabi sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad SAW, dan datanglah seseorang tidak terlihat dari bekasnya sedang safar, rambutnya sangat hitam, memakai pakaian yang putih bersih. Nah, seketika itu langsung masuk dalam majelisnya Nabi, langsung duduk di samping, di sebelah Nabi Muhammad SAW, di sebelah paha, langsung mendekati Nabi Muhammad SAW. Ketika itu langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Wahai Rasulullah, beritahulah kepada saya ini, kepada kami, apa itu iman? Kemudian dia menjawab, al-imanu al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah rukun iman yang enam tadi ya. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qadar. Lantas seorang tersebut menjawab, qala sodaqta. Para sahabat juga terheran-heran. Ini bertanya kok malah langsung membetulkan. Qala sodaqta. Kemudian setelah itu fa'akhbirni 'anil Islam. Beritahulah kami tentang apa itu Islam. Al-Islamu anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Rukun Islam yang 5 tadi ya. Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Qala sodaqta. Lantas seseorang yang datang tadi pun membetulkannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, fa'akhbirni 'anil ihsan. Ya, berikanlah kabar kepada kami ini apa itu hakikatnya ihsan. Ihsan itu nopo. Kita seorang hamba itu dikatakan sebagai ihsan apa? Antak budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira
derajat kita termasuk derajat yang ihsan. Kita sholat, kita beribadah itu seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala langsung, atau minimal fa in lam takun tarahu fa innahu ya Allah. Maka kalau belum bisa menghadirkan perasaan yang seperti itu, ya, hadirkanlah perasaan ketika engkau beribadah itu sejatinya Allah Subhanahu wa taala melihat. Kita ibadah ketika disaksikan Allah Subhanahu wa taala dan itu hadir dalam perasaan kita, pasti kita akan memberikan ibadah yang maksimal. Jelas sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis yang panjang tadi, kemudian pertanyaan yang terakhir, berikanlah kabar tentang tentang hari kiamat, kapan itu datang. Maka Rasul menjawab, yang bertanya sesungguhnya lebih mengetahuinya. Maka kemudian memberikan pertanyaan yang lain, maka berikanlah kabar kepadaku tentang tanda-tandanya, tentang tanda-tandanya hari kiamat. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan di akhir hadis tersebut disebutkan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sejatinya tadi yang datang, wahai para sahabatku, yang datang langsung duduk di samping Rasulullah SAW dan bertanya tentang iman, Islam dan ihsan itu adalah malaikat Jibril, ingin mengajarkan kepada kalian, kepada kita semuanya, atakum yu'allimukum dinakum, mengajarkan apa itu sejatinya ajaran Islam. Dari hadis yang panjang tadi, berangkat dari dua makhluk yang sangat mulia, malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, dan manusia yang paling mulia juga, Nabi Muhammad SAW, mengajarkan apa itu ajaran Islam. Berarti tadi satu poin penting tentang Islam tadi yang disebutkan dalam hadis, al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Paling minimal itu 5 hal tadi pokok ajaran Islam itu kita pegang erat-erat. Kembali, fa'in a'qona ni'amillahi lil-'abdi ikhrajuhu lahu minal adami ila wujud wa ikhrajuhu min dhulumatil kufri ila nuril Islam. Ditakdirkan Islam itu termasuk salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Dan Islam ini sebagaimana yang disebutkan, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW melalui Jibril tadi bertanya Islam, kita minimalnya harus menjalankan rukun Islam yang 5. Syahadat jelas syarat masuk Islam bagi seorang kafir. Kemudian sholat, ibadah 5 waktu yang kita jalankan dalam setiap hari, ini tidak bisa kita mau. Kemudian puasa wajib ketika bulan Ramadan, dan puasa sunat lainnya bisa dikerjakan. Kemudian zakat, dan yang kelima adalah haji. Jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang kedua, wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan, yakfika ta'atu syughlan, wa inna minasyughli, dan sesungguhnya cukuplah sebagian dari kesibukan, yakfika ta'atu syughlan, cukuplah bagimu taat itu menjadi kesibukan.
dari awal kita mulai beraktivitas, Islam secara utuh mengatur kehidupan kita dari awal kita beraktivitas dan membuka mata kita sampai kita memejamkan mata kembali. Islam itu juga mempunyai aturan. Kalau tidur kita paling minimal itu harus cuci tangan terlebih dahulu. Mulaian dari air nabatat yang dahulu, kata Rasulullah SAW, karena tidak tahu ya kita waktu tidur itu tangan kita ya, kemana-mana tidak tahu. Nah, ini dari sisi bersihkan juga memiliki hikmahnya. Dari bangun tidur, ketika kita menjalankan sunat tadi, mencuci kedua tangan kita, kemudian melakukan aktivitas yang lainnya, dilanjutkan dengan ibadah wajib, kemudian masuk waktu pagi. Semua itu ketika kita jalankan dengan aturan yang Islam ajarkan, semuanya itu sejatinya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kosong dari aktivitas pun itu ketika kita isi dengan wirid ataupun pikir-pikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun juga menjadikan salah satu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu luang atau waktu kosong itu sangat berbahaya sekali ketika tidak digunakan untuk ketaatan. Karena waktu itu kan potensinya cuma dua. Kalau kita nggak melakukan ketaatan, kalau nggak kita melakukan perbuatan yang ubah atau sia-sia, kalau nggak kita melakukan perbuatan keburukan, maksiat. Jadi sejatinya manusia ataupun kita seorang hamba ini, kesibukan yang paling utama bagi kita adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah tobat itu menjadi kesibukan yang paling sibuk bagi seorang hamba. Kalau kita ingat dulu ketika seorang mu'alaf dalam videonya beliau sudah meninggal mengatakan, pada dasarnya ketika kita hidup ini apa sih yang kita tunggu? Kita hidup ini sebenarnya hanya ingin waktu sholat. Jadi ketika kita berpikir hidup itu untuk menunggu waktu sholat, pasti kita tidak akan pernah meninggalkan sholat. Nasihat juga yang disampaikan Ustadz kami, pekerjaan utama kalian adalah Islam, sedangkan yang lain itu adalah sampingan. Sehingga apa? Ketika Islam itu kita tanamkan dalam hati kita sebagai pekerjaan utama atau kesibukan yang paling utama, dan yang lain itu hanya sampingan, pasti kehidupan kita dari awal kita membuka mata sampai memejamkan mata kembali itu akan diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamalkan sholat, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah kesadaran kedua. Fata'atullahi ta'ala a'dul ashwal. Saya mau mengatakan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini a'dul ashwal, kesibukan yang sangat agung, yang sangat luar biasa pentingnya. Kemudian yang ketiga, wa inna minal ibrati ay al-ibrah, wa inna minal ibrah ini nasihat atau pelajaran. Wa inna minal ibrati, dan sesungguhnya termasuk sebagian dari pelajaran ataupun al-ibrah, nasihat, yakfi al-mautu ibratan, cukuplah kematian sebagai sebesar-besar nasihat. Fa'inal mauta akbarul mawa'id linnas, karena sejatinya ya, kematian itu sebesar-besarnya nasihat bagi manusia. Cuma saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab Minhajul Rasidin yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah
fadailu dzikrul maut. Fadilah-fadilah kita banyak mengingat kematian. Sahabat Umar radhiyallahu anhu pun mengatakan aksiru dzikra halimil adzab, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian ini mengingat penghancur kenikmatan, yakni apa? Al-maut, kematian. Orang ketika mengingat kematian masih berani maksiat? Apakah ketika kita tahu betul besok ajal akan menjemput kita akan berleha-leha dalam ketaatan? Pasti tidak. Dan kata Ibnu Umar pun, orang yang mengingat kematian pun dikatakan juga sebagai orang yang cerdas. Ayul mukmin akyas, Umar mengatakan di pertanyaan, al-aisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Berarti gak sekedar kita mengingat kematian, bahwa orang biasa pun juga bisa mengingat kematian. Orang buruk pun juga bisa mengingat kematian. Kita contohkan ketika ada preman yang menodong pada seseorang, biasanya sering kita kenal dengan pilih nyawa atau harta. Ini kan sejatinya ingat mati tapi masih melakukan pemukaman. Atau kita dapati di jalan misalnya ada orang jalanan yang kehidupannya hanya jalan saja, ataupun kita mendapati ibu-ibu tidak pakai jilbab membuka aurat, ada orang naik kendaraan sangat kencang misalkan melintasi daerahnya. Orang ini apa tidak takut mati? Ini kira-kira ingin mati atau tidak? Tapi kondisinya dia tidak persiapan, cuma sekedar mati. Jadi orang yang dikatakan orang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat mati, wa istiqdadan laha, dan senantiasa bersiap untuk menjemput kematian tersebut. Dan dalam kitab Minhajul Qasid itu disebutkan ini asbab, salah satu sebab orang lalai dalam kematian itu tidak lain dan tidak bukan, yang pertama adalah karena apa? Tulul amal. Tulul amal. Banyaknya angan-angan terhadap kehidupan dunia. Dan ini adalah hadisnya, inna akhwafu ma akhafu ala ummati al-hawa wa tulul amal. Al-hawa, hawa nafsu ini senantiasa menyesatkan manusia, dan angan-angan ini senantiasa condong apa? Menjerumuskan manusia terhadap cinta dunia. Dan cinta dunia dan tulul amal, orang-orang yang angan-angannya panjang itu memiliki dua ciri. Dia pertama kalau gak hubung dunia ataupun al-jahil. Orang yang banyak angan-angan itu cirinya cuma dua. Kalau gak dia cinta terhadap dunia, atau gak dia bodoh terhadap agama. Cinta dunia karena seseorang sudah cinta terhadap dunia, cinta terhadap kenikmatan dunia, dia akan sulit untuk melepaskan ingatannya ataupun hatinya terhadap dunia, sehingga dia akan lalai terhadap apa, hatinya harus mengingat ataupun pikirannya harus mengingat kematian. Sedangkan al-jahlu, orang yang bodoh terhadap ilmu atau ajaran ini, ajaran Islam ini, dia akan mengatakan ya sekarang ya. Sekarang kita misalkan masih muda ataupun kita masih hidup, ya udah kita nikmati hidup dengan sekarang. Ya besok dia nggak menyadari karena apa? Al-mautu ya'ti faja'atan. Kematian itu kadang-kala datang itu secara tiba-tiba. Dan sedikit ya orang masih usia muda itu sudah menjemput ajal. Bayi, anak-anak pun banyak sekali yang kasus-kasus, sehingga dengan seseorang ini tidak bodoh ataupun dia memahami hal tersebut dan dia tidak cinta terhadap dunia, hatinya akan senantiasa mudah, maka tidak diajak untuk tidur mau, dan akhirnya pun akan senantiasa
dunia yakfikal Islam nikmatan. Ketika kita ditakdirkan memeluk agama Islam ini, itu termasuk setengah atau sebagian besar kenikmatan kita ketika di dunia. Wa inna minasyugli yakfika ta'atu syuglan. Kalau kita mau mencari kesibukan, sejatinya taat itu termasuk kesibukan yang sangat luar biasa. Jadi orang Islam tidak ada kata-kata gabut ya. Waktu kosong mungkin kita bikin pagi hari, kosong bikin pagi ya. Banyak sekali kalimat-kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita lazimi setiap hari. Kemudian waktu siang hari di sela-sela bekerja pun juga kita juga bisa melazimi kalimat tersebut zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada kisah seorang yang melazimi zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Beliau tidak pernah doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak pernah ditolak. Berarti apa? Doanya selalu mustajab, dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak tahu ya, beliau ada keinginan untuk keluar kota, tapi tidak jelas apa yang ingin dia tuju. Ya, pokoknya keluar kota saja. Nah, ketika itu mampir di suatu masjid, melihat seseorang yang berdoa. Kemudian ketika itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta hujan. Kemudian setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal pun penasaran dengan orang tersebut, dan singkat cerita orang tersebut Imam Ahmad bin Hanbal menginap di rumah seseorang tersebut. Ketika dilihat dalam keseharian, ya, dia hanya seorang buat roti, tapi ketika diperhatikan lisannya itu senantiasa memakan itu, dan lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad bertanya kepada seorang tadi, wahai fulan, ketika aku memperhatikan engkau, ketika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di masjid, ketika Allah Subhanahu wa taala mengijabahi, sejatinya amalan apa yang senantiasa engkau lazimi? Beliau kemudian menjawab, sungguh selama ini ketika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan, kecuali satu apa? Ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Lantas ketika itu Muhammad mengatakan, sungguh berarti inilah apa yang menyebabkan saya itu pengen keluar dari kota supaya bertemu denganmu, atas doamu Allah Subhanahu wa taala mengijabahi. Dan amalan yang senantiasa dilazimi, itu melazimi kalimat dalam sebuah doa mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan. Disebutkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa kalau betul Pak? Gampang ya. Saqilatani fil mizan. Ini akan menjadi timbangan yang berat di akhirat. Khafifatani fil lisan. Tapi kita ditambah juga saqilatani fil qalbi. Kadang berat kita di hati untuk bisa melazimi zikir tersebut. Kadang kita ingat ada zikir pagi yang diajarkan Rasulullah SAW, ada juga zikir sore yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi kadang karena hati kita yang mungkin kadang-kala iman kita naik, kadang-kala kita turun, dan kadang-kala juga bisa lalai. Maka hal yang seperti ini perlu kebiasaan.
arba'ina yawman dulu. Proses itu ya, ketika kita ingin melazimi suatu kebaikan, coba dipraktekkan dengan arba'ina yawman. 40 hari kita bisa istiqomah dengan sadar dan ikhlas. Insya Allah kita akan mudah untuk melazimi amal-amal tersebut. Saya pernah akan cerita teman saya bisa melazimi sholat duha, sholat duha dimanapun dia berada, kegiatan apapun ketika di pesantren ada riadah olahraga pagi, setelah olahraga disempatkan pasti melakukan sholat duha. Mungkin tahajudnya saya lihat bolong-bolong dan sebagainya, tapi duhanya saya perhatikan banyak. Orang ini apa tidak takut mati? Ini kira-kira ingin mati atau ya? Tapi kondisinya dia tidak persiapan, cuma sekedar mati. Jadi orang yang dikatakan orang cerdas adalah orang yang luar biasa mengingat mati, wa istiqdadan dan dalam kitab Minhajul Qasidin pun disebutkan ini nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang kelima dari Ali radhiyallahu anhu mengatakan kepada kita tadi tiga hal. Islam itu termasuk kenikmatan terbesar bagi seorang hamba, dan taat itu termasuk kesibukan yang paling besar juga bagi seorang hamba, dan nasihat yang terbesar kita adalah cukuplah kematian itu menjadi nasihat-nasihat kita, nasihat baik. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillah dari Allah tulis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, ini saudara saya Dewan, karena nantinya insya Allah di bulan berikutnya di start Rabu pada versi belajar bersama, nanti kami dari Takbir memberikan layanan untuk makan bersama. Insya Allah harapannya nanti kalau semua bisa mengambil bagian atau diskusi dan yang beras dan beras dan nanti insya Allah setelah ngaji nanti kita makan bersama makan apa dan habis ngaji dengan sama-sama itu bagi demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.